Saya akan membuat rancang bangun jaringan melalui paket driver Cisco. Pertama, kita buka Cisco. Lalu kita tambahkan port internet, lalu kabel modem, lalu kita tambahkan router. Kita pilih router yang 2620XM. Lalu kita tambahkan server. Setelah itu kita tambahkan 3 hub, 1, 2, 3. Setelah itu kita tambahkan klien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita pasang kabelnya. Kita pilih koaksial dari cold internet, pilih koaksial 7 ke kabel modem, pilih port 0. Lalu kita beri kabel otomatis dari router ke kabel modem. Kita atur di router dulu, kita pilih NM4E, lalu kita matikan dulu, kita tambahkan, lalu kita on kan, close. Setelah itu kita beri kabel otomatis dari router ke server, lalu dari router ke hub, lalu dari router ke hub 2, dari router ke hub 3, lalu dari hub 1 ke klien 1, hub 1 ke klien 2, hub 1 ke klien 3, lalu dari hub 2 ke klien 4, dari hub 2 ke klien 5, hub 2 ke klien 6, lalu dari hub 3 ke klien 7, hub 3 ke klien 8, hub 3 ke klien 9. Kita rapikan dulu. Lalu kita setting pada router, pilih config, fast ethernet, mau kita on kan, IP addressnya kita isi 192.168.31.1 subnet mask. Lalu ethernet 1 kita on kan, IP addressnya kita isi IP server yaitu 172.50.61. Ethernet 1.1 kita on kan, kita isikan IP addressnya 200.100.31.1 subnet mask. Lalu Ethernet 1.2 kita on kan, kita isi IP addressnya 140.150.31.1 subnet mask. Lalu Ethernet 3 kita isi on kan, IP addressnya kita isi 210.60.31.1 kita on kan, lalu close. Lalu kita setting pada server, kita pilih desktop, IP addressnya kita setting, kita isikan 172.50.62 subnet mask. Gateway-nya kita isi 172.50.61. DNS server kita isi 172.50.62. Kita close. Lalu kita atur IP client, pilih desktop, pilih IP addressnya kita isi 200.100.31.2 subnet mask. Gateway-nya kita isi 200.100.31.2
311. DNS servernya kita isi 172.50.62. Kita close. Lalu klien kedua ke desktop, IP-nya kita isi 200.100.31.3. Subnet mask, gateway-nya kita isi 200.100.31.1. DNS server kita isi 172.50.62. Lalu close. Lalu klien 3 desktop, IP kita isi 200.100.31.4. Subnet mask, gateway-nya kita isi 200.100.31.1. DNS server kita isi 172.50.62. Lalu kita close. Lalu klien keempat kita ke desktop, IP-nya kita isi 140.150.31.2. Subnet mask, gateway-nya kita isi 140.150.31.1. DNS server kita isi 172.50.62. Lalu kita close. Klien kelima desktop, IP addressnya kita isi 140.150.313. Subnet mask, gateway-nya kita isi 140.150.311. DNS server kita isi 172.50.62. Lalu kita close. Lalu ke klien 6 desktop, IP addressnya kita isi 140.150.314. Subnet mask, gateway-nya kita isi 140.150.311. DNS server kita isi 172.50.62. Lalu kita close. Lalu kita ke klien 7 desktop, IP addressnya kita isi 210.60.312. Subnet mask, gateway-nya kita isi 210.60.311. DNS server kita isi 172.50.62. Lalu kita close. Lalu kita ke klien 8 desktop, IP addressnya kita isi 210.60.313. Subnet mask, gateway-nya kita isi 210.60.311. DNS server kita isi 172.50.62. Lalu kita close. Sekarang ke klien 9 kita pilih desktop, IP addressnya kita isi 210.60.314. Subnet mask, gateway kita isi 210.60.311. Lalu DNS server kita isi 172.50.62. Lalu kita close. Setelah itu kita tambahkan printer. Lalu kita beri kabel dari hub ke hub 1 ke printer, hub 2 ke printer 2, hub 3 ke printer 3. Lalu kita setting printer, config, gateway-nya kita isi 200.100.311. DNS server kita isi 172.50.62. Lalu pas Ethernet-nya, IP address-nya kita isi 200.100.315. Lalu kita close. Lalu ke printer 2.
ke config, gateway-nya kita isi 140, 150, 311, dan server kita isi 172, 50, 62. Port Ethernet 0, IP address-nya kita isi 140, 150, 315. Subnet mas. Lalu kita close ke printer 3, config, gateway-nya kita isi 210, 60, 311, dan server kita isi 172, 50, 62. Pas Ethernet-nya kita isi pada IP address-nya 210, 60, 315. Subnet mas. Lalu close. Lalu kita setting server, ke config, ke HTTP, lalu yang welcome to Cisco kita blok, lalu diganti Umi Kuota ini web server. Lalu kita ke DNS, kita on-kan, kita membuat domain name-nya, kita isi www.unitkj2.net. Adresnya kita isi 172, 50, 62. Lalu di add, lalu kita buat lagi unitkj2.net. Adresnya kita isi 172, 50, 62. Lalu di add. Lalu kita mengatur pada email. Domain name kita isikan unitkj2.net. Kita set. Usernya kita isikan di root 1, password di root 1. Kita plus, lalu kita buat lagi usernya di root 2, passwordnya di root 2. Kita plus, lalu kita buat di root 3, passwordnya di root 3. Kita plus, lalu kita buat lagi kabak 1, passwordnya kabak 1. Kita plus, lalu kita buat lagi kabak 2, passwordnya kabak 2. Kita plus, lalu buat lagi kabak 3, password kabak 3. Kita plus, lalu kita buat user produksi, passwordnya produksi. Lalu kita buat lagi pemasaran, passwordnya pemasaran. Kita plus, lalu kita buat lagi gudang, passwordnya gudang. Kita plus, lalu kita ke FTP, sudah on. Lalu kita buat admin, passwordnya admin. Kita centang semua, kita plus, lalu kita buat lagi Umi, passwordnya 12345. Yang kita centang hanya slide dan list. Kita plus, lalu kita close. Kita ke klien 1, kita kasih nama direktur 1. Ke desktop, kita setting email
Your name kita isikan direktur, kita isikan di root 1. Email addressnya di root 1@umi.tkj2.net. Incoming mail server kita isikan 172.50.62. Lalu outgoing mailnya kita isikan 172.50.62. Username-nya kita isikan di root 1. Passwordnya di root 1. Kita save, kita close, ke PC 2 kita ubah IP namanya menjadi direktur 2. Ke desktop kita setting email, your name kita isi di root 2. Email addressnya kita ketikkan di root 2@umi.tkj2.net. Incoming mail servernya kita isi 172.50.62. Outgoing mail server kita isikan 172.50.62. Username kita isikan di root 2. Passwordnya di root 2. Kita save, kita close, lalu ke PC 3 kita setting email, your name kita isikan di root 3. Email addressnya kita isikan di root 3@umi.tkj2.net. Incoming mail server kita isikan 172.50.62. Outgoingnya kita isikan 172.50.62. Username kita isikan di root 3. Passwordnya di root 3. Kita save, close. Lalu kita ke PC berikutnya, kita ganti namanya menjadi kabak. Kabak sama dengan kepala bagian, kita ganti namanya kabak 1. Lalu kita ke desktop, kita setting email, your name kita isikan kabak 1. Email addressnya isikan kabak1@umi.tkj2.net. Incoming mail servernya kita isikan 172.50.62. Outgoingnya kita isikan 172.50.62. Username kita isikan kabak 1. Password kita isikan kabak 1. Lalu kita save, close. Kita ke client berikutnya, kita ganti namanya menjadi kabak 2. Desktop kita setting emailnya, your name kita isikan kabak 2. Email address kabak2@umi.tkj2.net. Lalu incoming email servernya kita isikan 172.50.62. Lalu outgoing mail server kita isikan juga 172.50.62. Username kita isikan kabak 2. Passwordnya kabak 2. Lalu kita save, kita close ke PC berikut. Kita ganti namanya menjadi kabak 3. Kita ke desktop, kita setting email, your name kita isikan kabak 3. Email address kabak3@umi.tkj2.net. Incoming mail server kita isikan 172.50.62.
outgoing mail servernya kita isikan 172.50.62. Username kita isikan kabar 3, passwordnya kabar 3 juga. Kita save, close, lalu kita ke klien berikutnya. Kita ganti namanya menjadi pemasaran. Produksi. Lalu desktop, kita setting emailnya, your name kita isikan produksi, email addressnya produksi @umi.tkj2.net. Incoming mail server kita isikan 172.50.62. Outgoingnya kita isikan 172.50.62. Username kita isikan produksi, passwordnya juga produksi. Save, close. Ke klien berikutnya kita ganti namanya menjadi pemasaran. Ke desktop, kita ke email, kita username-nya ketikkan pemasaran, email addressnya pemasaran @umi.tkj2.net. Incoming mail server kita isikan 172.50.62. Lalu outgoingnya 172.50.62. Username kita isikan pemasaran, passwordnya pemasaran. Kita save, close. Lalu ke klien berikutnya kita ganti namanya menjadi gudang. Kita ke desktop, kita setting emailnya, your name kita isikan gudang, emailnya gudang @umi.tkj2.net. Incoming mail servernya kita isikan 172.50.62. Outgoingnya 172.50.62. Username kita isikan gudang, passwordnya gudang. Lalu kita save, close. Kita buka server dulu, emailnya kita tambahkan server, passwordnya juga server. Lalu kita close. Lalu kita buat text editor. Buat nama Umi Surata, kelas 12 TKJ 2. Kita pilih file, lalu kita save, kita kasih nama ini .txt, lalu kita oke, kita close. Kita coba ke command prompt, kita buka FTP 172.50.62, lalu di enter. Username-nya kita isikan admin, lalu password. Lalu kita buka file dengan cara dir, lalu enter. Kita lihat dari file yang kita buat belum ada, lalu kita upload file tadi dengan cara put umi.txt, lalu enter. Kalau transfer komplit berarti berhasil. Lalu kita buka dir lagi, enter. Kalau sudah muncul berarti upload kita berhasil. Setelah itu kita close, lalu kita close. Kita coba pada tab 2. Kita buka command prompt,
kita buka FTP dulu, FTP 172.50.62, kita enter. Username nya kita isikan admin, enter. Masukkan password, enter. FTP kita buka dir, enter. Nah, kita mencoba untuk download file umi.txt dengan cara get umi.txt, lalu enter. Selesai, lalu kita close. Kita coba pada text editor, buka file, open, dan kita ada umi.txt nya, kita open. Kalau sudah ada file ini berarti tandanya berhasil. Lalu kita close. Kita coba buka web browser, kita ketikkan www.umi.tkj2.net, lalu enter. Kalau sudah muncul seperti ini berarti berhasil. Setelah itu kita coba ngirim email, buka email compose itu, kita coba ke gudang@umi.tkj2.net. lalu subjeknya contoh ini ya, tagihan, lalu kita isikan sebesar 1 juta. Kita send. Kalau ada send sukses berarti kita berhasil mengirimnya. Terus lalu kita buka gudang, kita buka email, kita buka receive. Ini tandanya agar kita masuk dari direktur 1. Kita lihat tagihan sebesar, berarti tandanya berhasil. Kalau reply ini untuk membalas, kita balas oke. Lalu send. Kalau sukses berarti tandanya terkirim. Kita buka direktur 1 email, kita buka receive gudang. Kalau sudah masuk tandanya berhasil. Lalu kita coba mengirim dari server ke gudang, sukses. Kita coba lagi dari gudang ke direktur, sukses. Lalu kita coba printer ke server, sukses. Setelah itu kita kasih nama klubnya menjadi klub internet, lalu kita close. Global modenya kita kasih modem umi.tkj2, kita close. Servernya kita ganti namanya juga, server pt umi.tkj2, lalu kita close. Ini dikasih pt juga, kita close. Setelah itu routernya kita ganti namanya juga, router pt umi.tkj2, lalu kita close. Setelah itu ke hub, kita ubah hub namanya menjadi hub pt umi.tkj2, lalu kita ke hub 2, ubah namanya menjadi terus. Lalu ke hub 3, kita ganti dengan hub 3 pt umi.tkj2, terus kita ganti namanya ini dulu menjadi hub 2. Ini juga
kita ganti printernya menjadi printer 1 PT Bumi TKJ 2. Lalu kita close ke printer 2, kita ubah namanya printer 2 PT Bumi TKJ 2. Lalu kita close, lalu kita ke printer 3, kita ubah menjadi namanya printer 3 PT Bumi TKJ 2. Kita close, lalu kita rapikan dulu supaya rapi. Geser. Ini belum dikasih nama, kita beri nama direktur 3. Kita close. Setelah itu kita beri keterangan server IP address 172.50.60.2 gateway 172.50.60.1. Lalu DNS nya 172.50.60.3. Oh, 2. Setelah itu kita beri keterangan di bawah IP address top level, IP address 200.100.312. Lalu gateway-nya 200.100.311. Lalu DNS 172.50.60.2. Kita tambahkan keterangan lagi di sini. Second level. IP address 140.150.312. Gateway Taisikan 140.150.311. Lalu DNS 172.50.60.2. Kita kasih keterangan lagi di sini, kita ketikkan third level. IP address 210.60.312. Gateway kita kasih 210.60.311. Lalu DNS 172.50.60.2.
Saya akan menjelaskan cara setting MikroTik RB941. Pertama, kita buka Winbox 3. Kita isikan itu sesuai ETH1 pada MikroTik, yaitu E4 8D 8C CC 4A AF, lalu add set, lalu connect. Kita pilih new terminal, kita ketikkan sistem reset, lalu enter, pilih Y, tunggu sebentar. Kita pilih reconnect, lalu remove configuration, tunggu sebentar. Lalu pilih connect, kita close. Kita pilih interface, lalu double klik, kita ganti dengan modem. Apply, oke. Kita double klik lagi, ganti dengan server. Apply, oke. Kita double klik lagi, ganti dengan direktur. Apply, oke. Kita ganti dengan kabak. Apply, oke. Kita pilih IP, pilih address, kita add, kita isikan IP modem yaitu 192.168.31.1/27. Kita pilih modem, lalu apply, lalu oke. Kita add lagi, kita tambahkan IP server yaitu 172.50.60.1/27. Kita pilih server, lalu apply, lalu oke. Kita tambah lagi, kita isikan IP direktur yaitu 200.131.1/25. Kita pilih direktur, lalu apply, lalu oke. Kita tambah lagi, isikan IP kabak yaitu 140.50.31.1/26. Kita pilih kabak, lalu apply, lalu oke. Kita buka IP ke root, kita tambah ke gateway, kita isikan IP modem 192.168.31.1, lalu apply, lalu kita ke IP, pilih firewall, kita pilih NAT, lalu add, kita ke general, DST address, kita isikan IP server yaitu 172.50.60.2. Kita pilih pada out interface, pilih server, lalu action, kita ganti masquerade, lalu apply, lalu oke. Untuk membuat IP DHCP, kita ketik IP, lalu pilih DHCP server, lalu ke DHCP setup, kita pilih direktur, lalu next, dan server kita isikan 8.8, pilih next, oke. Kita lihat IP, buka open sharing center, buka change adapter setting, kita klik kanan, pilih disable, klik kanan, enable, tunggu sebentar.
kita double klik, kita buka data, sudah masuk 200.131.126. Kita close, kita reconnect. Untuk cara membuat IP statik, kita pilih DHCP server, DHCP1 kita kurangi. Setelah itu kita buka Open Network and Sharing Center, pilih change adapter setting, pilih double klik properties, Internet Protocol version 4, pilih properties yaitu 200.131.2. Oh maaf, kita isikan lagi 200.131.2. 200.131.1. Kita oke. Close. Kita disable, lalu enable. Kita lihat IP-nya, IP sudah masuk. Kita close. Kita coba ping, pilih WinR, lalu ketikkan GMD. Oke. Kita ketikkan ping modem 192.168.31.1. Lalu kita pingkan lagi IP server 172.50.62. Kita pingkan lagi IP direktur 200.100.311. Kita pingkan lagi IP kabak 140.150.31.1. Selesai cara setting Mikrotik EB941. Saya akan menjelaskan langkah-langkah putih. Pertama, kita setting IPPC sesuai server. Kita buka Open Network and Sharing Center, lalu pilih change adapter setting, local area connection, kita klik kanan, pilih properties, yes. Lalu kita pilih Internet Protocol version 4, properties, kita isikan IP-nya 172.50.60.45. Subnet mask, gateway-nya kita isikan 172.50.61. DNS servernya kita isikan 172.50.62. Lalu oke, close. Lalu kita cek apakah sudah tersambung ke server dengan cara WinR, ketikkan CMD, lalu oke. Kita ketikkan ping 172.50.62, enter. Kalau sudah tersambung seperti ini, lalu kita buka putih, hostname-nya kita isikan 172.50.62, portnya 22, lalu open, login as dengan ketikan root, enter. Passwordnya 12345, enter. Untuk membuat user baru, kita ketikkan add user spasi kasih, lalu enter. Passwordnya kita isi full name, kita isi dengan Umi Purota Ayuni, enter. Room number kita isi 31, enter. Work phone kita isi 081 15752 510, enter. Handphone kita isi dengan 082 232 364 870, enter. Other kita isikan SMKN 1
Wonorejo. Enter. Pilih Y, enter. Untuk mengganti ke user yang baru kita buat, kita ketikkan su-l spasi kasih. Selesai. Lalu kita close. Oke. Kita buka putih lagi. Hostname-nya kita isi 172.50.62. Portnya 22, lalu open. Login as dengan root. Enter. Masukkan password. Enter. Enter. Lalu kita buka putih lagi. Hostname-nya kita isi 172.50.62. Portnya 22, lalu open. Login as dengan root. Masukkan password. Untuk mengganti nama user yang telah kita buat tadi dengan cara usermod -l spasi nama baru spasi nama lama, lalu enter. Kalau seperti ini berarti sudah terganti. Lalu kita buka user kita dengan nama baru dengan cara su-l spasi sayang, lalu enter. Sudah sayang. Lalu kita ganti password kita dengan cara ketikkan passwd, lalu enter. Masukkan password lama, enter. Kita ketikkan password baru, lalu enter. Masukkan lagi, enter. Successful. Lalu kita close. Oke. Kita buka ke FileZilla. Hostnya kita isi dengan IP server 172.50.62. Username kita ketikkan sayang. Passwordnya port 22. Lalu quick connect. Kalau successful berarti sudah masuk. Lalu kita coba untuk upload file. Pilih my dokumen, kita cari file kita ya Umi Kurotayuni, lalu klik kanan, pilih upload. Kalau sudah muncul di sini berarti sukses.